Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum turhamun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan rohani dan jasmani kita. Dan yang lebih utama adalah kita diberikan kenikmatan iman dan Islam kita. Oleh sebab itu, rasa syukur kita kepada Allah kita lakukan melalui pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah kepadanya. Salawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita sehingga kita mampu menjadi pengikut setianya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan takwa itu insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, tiap muslim ingin selamat di dunia maupun di akhirat. Karena itu muslim harus benar-benar memanfaatkan waktu yang diberikan Allah untuk berbuat kebaikan. Sebab waktu tidak akan bisa terulang. Mereka yang lalai dalam hidupnya akan diliputi dengan penyesalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Hadirin rahimakumullah, Mufassir Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, Al-Asr artinya zaman atau masa yang padanya Bani Adam bergerak melakukan perbuatan baik dan buruk. Malik telah meriwayatkan dari Zaid Ibnu Aslam bahwa makna yang dimaksud adalah waktu asar. Namun demikian, Ibnu Katsir mengatakan, tetapi pendapat yang terkenal adalah yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, yakni rugi dan binasa, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Maka dikecualikan dari jenis manusia yang terhindar dari kerugian, yaitu orang-orang yang beriman, hatinya dan anggota tubuhnya mengerjakan amal-amal yang baik. Nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, yakni menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran, yaitu tabah menghadapi musibah dan malapetaka serta gangguan yang menyakitkan dari orang-orang yang ia perintah melakukan kebajikan dan ia larang melakukan kemungkaran.
Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ginaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syuklika, wa hayatika qabla mautika." Jagalah 5 perkara sebelum kedatangan yang 5 perkara untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat, yakni masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, masa kayamu sebelum datang fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadirin rahimakumullah, Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin seperti dijelaskan maksud hadis tersebut. Yang pertama, muda sebelum tua. Gunakanlah waktu mampumu untuk taat kepada Allah sebelum datang kepayahan atau masa tua sehingga menyesal karena telah melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah sehat sebelum sakit, yaitu memanfaatkan waktu saat diberi nikmat sehat untuk memperbanyak amal ibadah dan kebaikan sebelum datang waktu sakit, sehingga kelak tidak menyesal saat hari kebangkitan atau hari kiamat dengan membawa bekal amal yang cukup. Yang ketiga, kayamu sebelum miskin. Imam Al-Ghazali menjelaskan makna dari memanfaatkan masa kaya ini untuk memperbanyak sedekah kepada fakir miskin dengan harta yang dimiliki, sehingga tidak menjadi fakir di dunia dan fakir di akhirat nanti. Yang keempat adalah waktu luang sebelum sibuk. Maka manfaatkanlah waktu luang ketika di dunia sebelum sibuk dengan kegairahan di hari kiamat yang tempat awalnya di alam kubur, sehingga selamat dari siksa dan kehinaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah hidup sebelum mati. Maka manfaatkanlah amal selama masih hidup di dunia sebelum datang kematian, yakni dengan banyak beramal dan beribadah. Sebab orang yang sudah mati terputus amalnya dan nyata sekali penyesalannya. Menurut Imam Ghazali, kelima perkara itu memang tidak dirasakan hasilnya, namun akan berbuntut penyesalan setelah 5 perkara itu, yakni muda, sehat, kaya, waktu luang, dan hidup kemudian hilang. Karena itu Muslim dituntut untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena nikmat Allah itu besar selama hidup di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, dalam kata Arab dikatakan al-waktu kas-saif illam taqtahu qata'ak. Waktu itu seperti pedang, jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, ia akan memotong dirimu. Waktu akan terus berjalan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, matahari akan terus bersinar di pagi hari, tenggelam di sore hari, digantikan oleh bulan, lalu terbit lagi di pagi harinya. Begitulah waktu akan terus berputar. Perjalanan waktu tidak bisa dipercepat ataupun ditunda-tunda. Kita hidup sebagai manusia, tugas kita adalah memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak pernah tahu kapan nikmat waktu akan dicabut dari diri kita saat kita harus menghadap Allah yang Maha Kuasa kelak. Itulah saatnya kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya, berkarya sebanyak-banyaknya, berprestasi semampu-mampunya, dan beribadah sehusu-husunya, beramal seikhlas-ikhlasnya, bekerja sekeras-kerasnya, berdoa tiada putus-putusnya. Kalau itu kita tidak lakukan, waktu akan memotong kita karena kita telah menyia-nyiakannya. Hadirin rahimakumullah, penyesalan itu selalu datang di saat akhir. Waktu akan terus berjalan. Maka sing-singkanlah baju lebih panjang, lebih tinggi. Kuatkanlah tekad lebih dalam, niatkan lebih ikhlas.
Hari ini kita akan menjadi pribadi yang baru, dengan sikap dan kebiasaan baru yang lebih positif, dengan target-target hidup yang lebih terukur, agar hidup menjadi lebih bermanfaat dan bermakna setelah kita berlebaran. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid menyatakan bahwa menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskan dari Allah dan negeri hari kiamat, sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan para penduduknya. Detik waktu yang dilalui oleh setiap insan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di pengadilan akhirat. Oleh sebab itu, Allah memperingatkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa memperbanyak tabungan amal sebelum ajal tiba. Kalau nyawa sudah sampai ke kerongkongan, maka amalan tidak akan diterima lagi dan otomatis pintu tobat sudah tertutup. Ketika itulah penyesalan akan datang, tetapi itu sudah terlambat, tidak mungkin bisa kembali lagi menjalani kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa tafatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Al-Qiyamah ayat 26 sampai dengan 30. Sekali-kali jangan apabila napas telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah yang dapat menyembuhkannya, dan dia yakin bahwa sungguhnya itulah waktu perpisahan dan betis kiri dengan betis kanan bertautan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Hadirin rahimakumullah, dan dengan demikian marilah kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk keselamatan hidup kita di dunia dan akhirat. Baik para remaja, para pelajar, para pemuda, manfaatkan waktu dengan benar, dengan baik. Jangan mentang-mentang diberikan kuota gratis oleh pemerintah lalu menggunakan seenaknya untuk kepentingan main game dan menonton film-film dewasa, yang pada saat ini sedang tersiar kabar bahwa ada seorang guru privat telah menginformasikan bahwasanya ada di antara siswa yang menggunakan kuota seenaknya dengan melihat dan menonton film-film yang tidak berguna bagi pendidikan dirinya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada pemuda-pemuda kita, pemuda-pemuda Masjid Ar-Rahman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fil jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa
ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.